Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basta minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna khairal kalami kalamullah khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalatu umur muhdasatuha fa inna kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'du, kita masih melanjutkan Syarah Nabawiyah. Waktu yang lalu sudah masuk kondisi masyarakat Arab di masa jahiliyah ya. Yang pertama itu kondisi sosialnya sudah kita bacakan, kemudian kondisi ekonomi, kemudian kondisi moral ya. Moral mereka itu terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama itu mereka tuh kemurahan hati mereka tuh sangat tinggi ya, walaupun di zaman jahiliyah ya. Jadi gampang membantu orang. Terus yang kedua itu menepati janji. Jadi kalau janji mereka itu tepat, enggak pernah ingkar gitu. Jadi termasuk akhlak Islam sebenarnya ya. Gitu, tapi masih jahiliyah gitu kan. Yang ketiga, harga diri yang tinggi dan sifat pantang menerima pelecehan dan kezaliman. Itu yang ketiga tuh. Jadi dia mempunyai harga diri yang tinggi ya, sifatnya pantang menerima pelecehan dan kezaliman. Implikasi dari sifat ini adalah tumbuhnya pada diri mereka keberanian yang amat berlebihan. Misalnya cemburu buta, ya kan? Cepat emosi, meluap-luap. Mereka adalah orang-orang yang tidak akan pernah bisa bersabar mendengar ucapan yang mereka cium berbau penghinaan dan pelecehan. Itu ketiga. Yang keempat, tekad yang pantang surut. Mereka itu bila sudah bertekad ya untuk melakukan sesuatu yang mereka anggap suatu kemuliaan dan kebanggaan, maka tak ada satupun yang dapat menyurutkan tekad mereka tersebut. Bahkan mereka akan nekat ya, menerjang bahaya demi hal tersebut. Jadi tekadnya sangat tinggi ya. Yang kelima, meredam kemarahan, sabar dan amat berhati-hati. Nah, ini termasuk akhlak yang bagus juga sebenarnya ya. Mereka menyanjung sifat-sifat semacam ini, hanya saja keberadaannya seakan-akan terselimuti oleh amat berlebihannya sifat pemberani dan langkah cepat untuk berperang. Nah, mereka emosi itu tinggi, jadi sedikit perang ya. Gitu. Nah, udah karakter mereka orang Arab tuh kan gitu. Cepat nedar ya. Yang keenam, gaya hidupnya lugu dan polos ala Baduy dan belum terkontaminasi oleh peradaban dan pengaruhnya. Makanya Nabi begitu lahir taruh di Arab Baduy situ dia. Disusuin oleh Aminah gitu kan. Karena tadi alamnya bagus Pak. Iya, gitu kan. Orangnya teguh gitu kan. Ya, gaya hidupnya lugu, polos dan ala Baduy yang belum terkontaminasi oleh peradaban dan pengaruhnya. Implikasi dari gaya hidup semacam ini adalah timbulnya sifat jujur. Ya kan? Amanah serta anti menipu dan khianat. Walaupun zaman jahiliyah ya gitu. Makanya Nabi kan begitu lahir meninggal semua taruh di sana dia. Kita melihat bahwa tertanamnya akhlak yang amat berharga ini di samping letak geografis Jazirah Arab bagi dunia luar adalah sebagai sebab utama terpilihnya mereka untuk mengemban risalah yang bersifat umum dan memimpin umat manusia dan masyarakat dunia. Sebab meskipun sebagian akhlak di atas dapat membawa kepada kejahatan dan menimbulkan peristiwa yang tragis, namun sebenarnya esensi akhlak ini adalah akhlak yang amat berharga dan akan menciptakan keuntungan bagi umat manusia secara umum.
setelah adanya sedikit koreksi dan perbaikan atasnya. Hal inilah yang dilakukan oleh Islam ketika datang. Kan dipoles sama Islam kan? Nah, udah bagus sebenarnya gitu, dipoles sama Islam. Tampaknya akhlak yang paling berharga dan amat bermanfaat menurut mereka setelah sifat menepati janji adalah sifat menjaga harga diri dan tekad pantang surut. Hal demikian karena tidak mungkin mengkikis kejahatan dan kerusakan yang ada serta menciptakan sistem yang penuh dengan keadilan dan kebaikan kecuali dengan kekuatan yang tak terkalahkan dan tekad yang membaja. Tekadnya kuat ya kan ya. Nah, itu tadi ya kondisinya sudah kita laluin. Kemudian sekarang kita masuk ke bab yang baru, nasab dan keluarga besar Nabi. Nah, ini nasabnya Nabi ya, keturunan Nabi ya, sallallahu alaihi wasallam. Nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam terbagi dalam 3 klarifikasi. Yang pertama yang disepakati oleh ahlu siyar wal ansab atau para sejarawan dan ahli nasab, yaitu urutan nasab beliau hingga kepada Adnan. Kan waktu itu suku Adnan kita udah bahas ya sebelumnya ya. Cikal bakalnya itu turunan Nabi itu ada urutan nanti dia. Itu yang pertama. Yang kedua, yang masih diperselisihkan antara yang mengambil sikap diam dan tidak berkomentar dengan yang berpendapat dengannya, yaitu terutama nasab beliau dari atas Adnan hingga Ibrahim alaihissalam. Sampai ke Ibrahim itu, sampai ke Ismail itu kan nasabnya Nabi. Yang ketiga, yang tidak diragukan lagi bahwa di dalamnya terdapat riwayat yang tidak sahih, yaitu urutan nasab beliau mulai dari atas Nabi Ibrahim alaihissalam hingga Nabi Adam alaihissalam. Kami sudah singgung sebagiannya dan berikut ini penjelasan detail tentang ketiga klarifikasi tersebut. Nah, ini klarifikasi yang pertama ya, yang tadi nasabnya sampai ke Adnan ya, dari Adnan ya. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Nah, itu yang ke atas ya. Dari yang Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Nama aslinya adalah Syaibah. Ya, jadi nama bapak Nabi itu Syaibah gitu. Ya kan? Kenapa disebut Syaibah? Karena begitu mereka meninggal ya kan, bapaknya Syaibah ini ya kan dibawa emaknya Madinah, Yatsrib dulu kan. Kemudian pamannya Abu Thalib ke sono pengen ngambil Syaibah ini. Ya gitu. Kata ibunya enggak boleh. Gitu. Terserah anaknya aja deh kalau mau katanya. Ternyata si Syaibah ini mau ikut ke Mekah. Karena Abdul Muthalib ini Abu Thalib ini senang beli budak ya. Maka diboncenglah Syaibah ini. Makanya dikenal dengan Abu Thalib, hambanya Abu Thalib. Jadi budak kan, hambanya Abu Thalib, padahal itu ponakannya gitu. Gitu. Nah, disebut namanya Abu Thalib. Abdul Muthalib dari Abu Thalib gitu kan, pamannya. Nama dia Syaibah. Jadi terkenalnya itu Abu Thalib. Yang selama ini dalam riwayat Abu Thalib gitu. Nama aslinya tuh Syaibah gitu. Ya. Nama aslinya Syaibah bin Hisham. Hisham tuh nama aslinya Amr bin Abdul Manaf. Nama aslinya Al-Mughirah. Ini nama aslinya dijelasin semua itu ya. Bin Qusay. Nah, Qusay ini kita udah pernah jelasin juga kemarin ya. Ini dari suku Jurhum dia. Nama aslinya Zaid bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr. Dialah yang dijuluki sebagai Quraisy. Nah, orang Quraisy ya, dijuluki Quraisy itu yang bin Fihr itu karena dia lebih terkenal gitu kan, lebih banyak sukunya. Yang kemudian suku ini dinisbatkan kepadanya bin Malik bin An-Nadar. Nama aslinya Qais bin Kinanah bin Kuzaimah bin Mudrikah. Nama aslinya Amir bin Ilyas bin Mudor bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan.
sampai ke Adnan tadi itu. Itu ya, klarifikasi yang pertama itu. Nah, dari Muhammad bin Abdul Muthalib, Abdullah bin Abu Thalib. Terus klarifikasi yang kedua, urutan nasab di antara Adnan, yaitu Adnan bin Abdul bin Humaisi. Yang tadi yang kedua ya yang masih diperselisihkan gitu katanya kan. Bin Salaman bin Awas bin Bus bin Kimwal bin Ubay bin Awam bin Nasid bin Haza bin Buldas bin Yadob bin Tobik bin Jahim bin Nahis bin Maki bin Id bin Abkor bin Ubaid bin Addia bin Hamdan bin Sunbur bin Yasrib ya. Kemudian bin Yahzan bin Yalham bin Arawi bin Idbin. Kemudian bin Disan bin Aisar bin Abnad bin Ahyam. Ini sampai ke Ibrahim nih nasabnya ini. Bin Mukosir bin Ahid bin Zarih bin Sumai bin Miziz bin Udhar bin Uram bin Qaidar bin Ismail bin Ibrahim. Nah, ini yang masih dipersisihkan ya di keduanya dari Adnan tadi. Tapi kalau ini kan sampai ke Adnan aja gitu kan, yang tertingginya. Sampai ke Nabi Ibrahim, Nabi Ismail gitu kan. Itu kalau tadi ya kan. Nah, yang dipersisihkan antara yang mengambil sikap diam itu tadi itu sampai ke Adnan hingga Ibrahim gitu. Yang ke klasifikasi 3 itu yang tidak diragukan bahwa dalam itu dijelaskan urutan nasab di atas Nabi Ibrahim. Nah, di atas Nabi Ibrahim kan ada lagi tuh sampai ke Adam tuh kan. Itu nanti Ibrahim bin Torih, nama aslinya Azar. Ya, Azarnya bapaknya Ibrahim. Dulu kita pernah cerita ya bahwa bapaknya Ibrahim itu Azar. Dan dia itu merupakan tangan kanannya Namrud. Ah, gitu. Membuat patung, tukang patung deh ini kan. Bin Nahur bin Saru atau Sarug bin Ra'u bin Falik bin Abir bin Salik bin Arfak Sad bin Sam bin Nuh, sampai ke Nuh ya alaihissalam, bin Lamik bin Mutawasilik bin Akhnuf. Ada yang mengatakan bahwa dia adalah Nabi Idris. Ahnuk itu Nabi Idris katanya. Bin Akhnuf ada yang mengatakan dia adalah Nabi Idris. Memang keturunannya juga itu dari situ. Bin Yarid bin Mihlail bin Koinan bin Anusah bin Sid bin Adam alaihissalam. Ini klarifikasi yang ketiga ya kan. Tadi yang pertama tuh sampai Adnan aja. Yang kedua sampai Ibrahim. Yang ketiga sampai Adam. Gitu. Iya, ya ada sejarahnya kan, ada biografi mereka kan mereka penelitian ini. Susah ngapal namanya kan gitu. Tapi kita tahu urut-urutannya gitu loh. Ini loh berarti kita sampai ke Nabi Adam dia kan gitu. Bahwa keturunannya emang keturunan Adam gitu kan gitu. Jadi semua keturunan itu enggak nabi semua ya, yang kayak Salaman, Rasul itu enggak terkenal juga ya. Siapa? Nabi? Yang Sulaiman. Salaman. Iya kan enggak semuanya terkenal juga kan, cuma tertentu aja orang-orang tertentu juga ya terkenal itu. Iya. Iya, karena mereka kan kebanyakan hidup di satu zaman. Seperti misalnya Nabi Musa sama Nabi Khidir, kan satu zaman tuh dia. Bapaknya Khidir juga satu zaman. Kan gitu. Ya, saya lupa bawa silsilahnya ya. Ada itu. Itu tadi ya, nasabnya ya, Pak ya. Ya, paling enggak kita tahu lah, kalau mau hafal susah ya. Paling enggak kita tahu tuh urutannya, ternyata dia tuh dari keturunan suku Jurhum itu tadi gitu kan, itu Adnan gitu kan gitu. Cikal bakalnya Mekah juga itu kan kita udah bahas kan ya kan. Tadinya enggak ada apa-apa, tandus, kemudian
kemudian istrinya Ibrahim Sarah ya dibawa ke situ sama Ismail, nggak ada apa-apa. Kemudian datanglah suku Zurhum, tiba-tiba di situ minta bikin pondok lah segala macam dia, karena ada air tadinya kan nggak ada air Zam-Zam itu gitu. Di situ cikal bakal itu dalam waktu 1 bulan terbentuklah kota di situ, karena mereka bikin peternakan, bikin perkebunan, bikin segala macam ya, rumah-rumah. Akhirnya Nabi Ismail ya, sama ibunya ya, Sarah ya, itu Hajar ya, Hajar ya nama ibunya Hajar. Sarah tuh istrinya yang pertama itu ikan Ishak gitu. Ya itu kan, itu memang perintah Nabi dibawa ke situ kan. Sebenarnya dia nggak tega juga, masih kecil ya kan gitu. Kemudian keluarga besar Nabi. Nah, masuk ke poin keluarga besar Nabi. Al-Usrah An-Nabawiyah, keluarga besar Nabi SAW, lebih dikenal dengan sebutan Al-Usrah Al-Hasimiyah. Tadi dari Bani Hasim dia kan ya. Bani Hasim Manat ya. Dinisbatkan kepada kakek beliau Hasim bin Abdul Manaf. Ya kan? Hasim bin Abdul Manaf. Oleh karenanya kita sedikit akan menyinggung tentang kondisi Hasim ini dan orang-orang setelahnya, ya kan? Nanti kita makin jelas ya kalau kita urutin loh, cuman itu panjang sih, sedangkan waktu kita pendek. Yang pertama Hasim ya, Hasim. Kita lihat urutnya nanti Abdul Muthalib ya. Sekarang Hasim. Sebagaimana telah kita singgung bahwa Hasimlah orang yang bertindak sebagai penanggung jawab atas penyediaan air minum atau sikoyah ya, dan penyediaan makanan rifadoh untuk jemaah haji ya, jemaah haji di Mekah itu kan, dari keluarga Bani Abdi Manaf ya, itu kan. Ketika terjadi kompromi antara Bani Abdi Manaf dan Bani Abdi Dar ya, dalam masalah pembagian wewenang antara kedua belah pihak, Hasim dikenal sebagai orang yang hidup berkecukupan dan bangsawan besar. Dialah yang pertama yang menyediakan as-sarid atau semacam roti yang diremuk dan disiram kuah. Ini merupakan makanan paling mewah di kalangan mereka. Kata roti itu yang gede itu, itu campur kuah itu makanan mewah orang Arab gitu kan. Makanan roti cane. Ya nggak tahu udah namanya roti cane, ya canggih ya. Cane. Roti cane. Iya, bukan India. Jadi roti sama kuah itu makan cocok makan. Makanan paling mewah di kalangan mereka. Ya. Kepada para jemaah haji di Mekah, nama aslinya adalah Amr. Adapun kenapa dia dinamakan Hasim? Hal ini dikarenakan pekerjaannya yang meremukkan roti tersebut. Namanya Hasim. Nama sebenarnya kan bukan Hasim, tadi Amr ya. Iya. Sesuai dengan arti kata Hasim dalam bahasa Arabnya, dia jugalah yang pertama yang membuat tradisi melakukan 2 perjalanan niaga bagi kaum Quraisy, yaitu Rihlatus Syita atau perjalanan niaga di musim dingin ke wilayah Syam. Karena memang hidup mereka dari dagang, beli barang di Syam ya. Kalau Nabi pintar dia beli barang di Mekah, dijual di Syam. Habis beli barang di Syam, dijual di Mekah. Nah, itu dia yang bikin ide kayak gitu tuh. Tadinya orang-orang nggak ada, datang aja ke Syam beli barang, jualnya di Mekah. Nabi pintar dia beli barang di Mekah, orang nitip, semua dia beliin semua barang di Mekah, dijual di Syam. Habislah di Syam itu kan, beli lagi barang di Syam, bawa ke Mekah. Belum sampai Mekah udah habis juga dia gitu. Makanya dia cepet ini terkenalnya gitu, karena dia jujur gitu. Ya, saya itu kerjasama dengan Khadijah ya, Khadijah. Jalan itu tadi. Dan Rihlatus Shaib, perjalanan niaga di musim panas. Tadi musim dingin, musim panas, dan musim panas ke wilayah Yaman. Sampai Yaman ya. Syam, Yaman. Kedua perjalanan tersebut
disebut di dalam surat Quraisy. Nah, surat Quraisy ya. Berkenaan dengan hal ini, seorang penyair bersenandung, ya, Amrlah orang yang menghidangkan sarit kepada kaumnya, kaum di Mekah yang ditimpa kurang hujan dan peceklik. Olehnya lah pencanangan tradisi 2 perjalanan niaga. Perjalanan niaga di musim dingin dan di musim panas. Tadi si Hasim tadi itu ya kan itu. Hasim bin Manaf. Di Arab musim dingin ada ya? Ada, kita kan bosan kelihatannya aja panas tapi dingin. Oh, salju. Sampai sekarang di Mekah itu. Masih bukan salju. Bukan salju. Tapi sekarang udah ada salju kata dewa. Negara lain musim dingin itu seperti itu. Ya, kan musim dingin itu ya dingin air angin laut kali ya, nggak tahu deh. Pokoknya dingin deh. Di sana itu dingin kok walaupun cuacanya di atas 30 misalnya gitu kan, itu dingin. Makanya kita harus banyak minum di sana itu kan, karena dehidrasi bisa kita. Iya. Di antara kisah tentang dirinya, suatu hari dia pergi berniaga ke kota Syam. Namun ketika tiba di Madinah, dia menikah dengan Salma binti Amr, salah seorang putri Bani Adi bin An-Najjar. Dia tinggal bersama istrinya untuk beberapa waktu kemudian berangkat ke negeri Syam. Sementara istrinya ditinggalkan bersama keluarganya dan sedang mengandung Abdul Muthalib di dalam perutnya. Nah, tadi ya bapaknya itu Abdul Muthalib itu tadi di Madinah tadi ya, di Yatrib ya. Mengandung di perut ibunya gitu, belum lahir tuh, udah ditinggal gitu kan. Ya. Nah, tadi bersama istrinya untuk beberapa waktu kemudian berangkat ke negeri Syam, sementara istrinya ditinggal bersama keluarganya dan sedang mengandung Abdul Muthalib di dalam perutnya. Jadi ingat ya, Abdul Muthalib nama sebenarnya itu Syaibah ya, Syaibah. Hasim akhirnya meninggal di Gaza. Gaza Palestina ya. Gaza, salah satu kawasan di Palestina. Nah, itu ya. Istrinya Salma melahirkan putranya Abdul Muthalib pada tahun 497 Masehi. Ibunya menamakannya Syaibah. Oh, ya Abdul Muthalib itu. Nama aslinya cuma Syaibah, cuma kita kenal kan Abdul Muthalib kan gitu. Yang berarti uban. Syaibah itu berarti uban. Karena tumbuhnya uban di kepalanya. Ya. Bapaknya Nabi ya itu ya. Ya Nabi bukan nabinya loh. Iya. Gitu. Orang banyak nggak tahu tuh kalau Abdul Muthalib itu adalah Syaibah gitu. Bapaknya Nabi itu adalah Syaibah gitu loh. Orang tahunya Abdul Muthalib karena Muthalib bawa budak ya, Abdul Muthalib. Bawa budak, jadi hambanya Abdul Muthalib. Salma mendidik anaknya di rumah ayahnya Amr bin Yasrib. Sedangkan keluarganya yang di Mekah tidak seorang pun dari mereka yang mengetahui perihal dirinya. Hasim mempunyai 4 orang putra dan 5 orang putri. Keempat putranya tersebut adalah Asad, Abu Saifi, Nadlan dan Abdul Muthalib. Nah, nanti Abdul Muthalib ini yang ngambil anak di situ ya. Ponaannya itu Syaibah tadi. Sedangkan kelima putrinya adalah Asyifa, Khalidah, Doifah, Ruqayyah dan Jannah ya. Itu kisahnya ya, keluarga Nabi, keluarga besar Nabi. Yang kedua ya. Yang kedua Abdul Muthalib ya, bisa tadi Hasim ya, Hasim. Yang kedua ini Abdul Muthalib. Dari pembahasan yang telah lalu kita telah mengetahui bahwa tanggung jawab atas penanganan sikoyah tadi itu makanan minuman di Mekah ya dan rifado sepeninggal Hasim diserahkan kepada saudaranya yang bernama Al-Muthalib bin Abdul Manaf. Ya namanya Muthalib Abdul Manaf itunya saudaranya Hasim ya.
Dia adalah seorang bangsawan yang disegani dan memiliki karisma di kalangan kaumnya. Orang-orang Quraisy menjulukinya dengan Al-Fayyad karena kedermawanannya. Sebab makna kata Al-Fayyad adalah orang yang dermawan, murah hati. Ketika Syaibah alias Abdul Muthalib, nah ini ya, Syaibah alias Abdul Muthalib. Ini ingat nih, bapaknya Nabi nih. Nanti itu ya. Menginjak usia 7 tahun atau 8 tahun lebih, Al-Muthalib pamannya mendengar berita tentang dirinya. Lantas pergi mencarinya. Ketika bertemu dan melihatnya, berlinanglah air mata Muthalib. Lalu anak tersebut dipeluk erat-erat dan dinaikkan ke atas tunggangannya untuk dibonceng. Namun keponakannya ini menolak hingga diizinkan dahulu oleh ibunya. Pamannya Al-Muthalib kemudian memintanya agar merelakan keponakannya tersebut pergi bersamanya, tetapi ibunya menolak permintaan tersebut. Al-Muthalib lantas bertutur sesungguhnya dia akan berangkat menuju tahta ayahnya Hashim, menuju tahta Haram, maksud Mekah ya. Barulah kemudian ibunya mengizinkan anaknya dibawa oleh Al-Muthalib ya. Kemudian Al-Muthalib membawanya ke Mekah dengan memboncengnya di atas onta. Melihat hal itu orang-orang berteriak, inilah Abdul kan budak ya. Abdul Muthalib. Nah, itu Syaibah tadi tuh. Karena Muthalib bawa ponakannya itu sebenarnya gitu kan. Nah, maksudnya mereka mengira yang dibawa Al-Muthalib bukan keponakannya tetapi budaknya. Tuh, gitu ya. Karena Muthalib itu sering beli budak kalau pergi dia, Pak. Gitu. Terkenal tuh dia beli budak. Ketika dia ke Madinah, ya trip dulu, dia bawa Syaibah itu. Dilihat, oh, Muthalib beli bawa budak, ya kan? Wow, Abdul Muthalib. Makanya terkenalnya Abdul Muthalib bukan Syaibah gitu. Padahal nama aslinya bapaknya Nabi itu Syaibah gitu. Ya, jadi mungkin tahu ya kita ya. Mereka mengira yang dibawa Al-Muthalib bukan keponakannya tetapi budaknya. Al-Muthalib memotong sembari berkata, celakalah kalian, dia ini anak saudaraku, anak Hashim maksudnya ya. Abdul Muthalib akhirnya tinggal bersama pamannya hingga tumbuh dan menginjak dewasa. Selanjutnya Al-Muthalib meninggal di Rodman, sebuah kawasan di Yaman, dan kekuasaannya kemudian beralih kepada keponakannya Abdul Muthalib. Syaibah tadi. Iya, bapaknya Nabi ini ya. Itu ponakannya Muthalib. Namanya Syaibah, tapi dikenal Abdul Muthalib gitu. Ya ingat itu. Susah juga ingatnya ya. Dia menggariskan kebijakan terhadap kaumnya persis seperti yang digariskan oleh nenek-nenek moyangnya terdahulu. Akan tetapi dia mendapatkan kedudukan dan martabat di hati kaumnya yang belum pernah dicapai oleh nenek-nenek moyang yang terdahulu. Dia dicintai oleh mereka dan wibawanya di hati mereka semakin besar. Ketika Al-Muthalib meninggal dunia, Naufal menyerobot dan merampas mahkota kekuasaan keponakannya tersebut. Karena itu, dia lantas meminta pertolongan kepada para pemuka Quraisy untuk membantunya melawan sang paman. Namun mereka menolak sembari berkata, kami tidak akan mencampuri urusan dengan pamanmu itu. Akhirnya dia menulis beberapa untaian syair kepada paman-pamannya dari pihak ibunya, Bani An-Najjar, guna memohon bantuan mereka. Pamannya Abu Sa'ad bin Adi bersama 80 orang pasukan penunggang kuda kemudian berangkat menuju Mekah dan singgah di Abtoh, sebuah tempat di kota Mekah. Disambut oleh Abdul Muthalib yang langsung bertutur kepadanya, silahkan mampir di rumah dahulu wahai paman. Pamannya menjawab, demi Allah aku tidak akan mampir sehingga bertemu dengan Naufal. Lantas dia mendatanginya dan mencegahnya, yang ketika itu sedang duduk-duduk di dekat Hijir Ismail bersama para sesepuh Quraisy. Abu Sa'ad langsung menghunus pedangnya seraya mengancam,
demi Rob rumah ini, maksudnya demi Ka'bah ya. Nah, zaman jahiliyah dulu masih boleh bersumpah gitu ya. Jika engkau tidak mengembalikan kekuasaan keponakanku, maka aku akan mencampakkan pedang ini ke tubuhmu. Naufal berkata, aku serahkan kembali kepadanya. Ucapannya ini disaksikan oleh para sesepuh Quraisy tersebut. Kemudian barulah dia mampir ke rumah Abdul Muthalib dan tinggal di sana selama 3 hari. Selama di sana dia melakukan umroh ala kaum Quraisy dahulu sebelum kedatangan Ismail ya. Kemudian pulang ke Madinah. Menyikapi kejadian yang dialaminya tersebut, Naufal akhirnya bersekutu dengan Bani Adi, Syam di Abdi Manaf untuk menandingi Bani Hashim, ya, suku Khuza'ah. Suku Khuza'ah ini yang merebut dari suku Zurhum ya, Mekah ini tadinya gitu kan. Tergerak juga untuk membela Abdul Muthalib setelah melihat pembelaan yang diberikan oleh Bani An-Nazar terhadapnya. Mereka berkata kepada Bani An-Nazar, kami juga melahirkannya, yakni keturunan kami juga seperti kalian, namun kami justru lebih berhak untuk membelanya. Hal ini lantaran ibu dari Abdi Manaf merupakan salah satu keturunan mereka. Mereka lalu memasuki Darul Nudwah dan bersekutu dengan Bani Hashim untuk melawan Bani Abdi Syam dan Naufal. Persekutuan inilah yang kemudian menjadi sebab penaklukan Mekah sebagaimana yang akan dijelaskan nanti. Ada 2 momentum besar yang terjadi bagi Abdul Muthalib berkaitan dengan Baitullah. Yang pertama, penggalian sumur Zam-Zam. Nah, kan tadinya udah nggak ada sumur Zam-Zam itu. Gitu ya? Diuruk sama suku Zurhum karena dia kalah kan sama suku Khuza'ah itu. Gitu. Sekali lagi di tempat yang sama nggak itu ya? Ini dari mimpi dikasih tahu, akhirnya ya itu nanti ada di sini ketahuan tuh, digali di tempat yang sama lah itu. Tempat yang sama. Karena begitu digali muncrat kan air itu, situ ketahuan ya gitu. Ya, pertama penggalian sumur Zam-Zam, kedua kedatangan pasukan gajah. Ringkasan momentum pertama, Abdul Muthalib bermimpi. Bermimpi dirinya diperintahkan untuk menggali Zam-Zam dan dijelaskan kepadanya di mana letaknya. Ya dapat ilham kan, gitu loh. Abdul Muthalib itu. Lantas dia melakukan penggalian sesuai dengan petunjuk mimpi tersebut dan menemukan di dalamnya benda-benda terpendam yang dulu sempat dikubur oleh suku Zurhum. Kan pertama yang berkuasa suku Zurhum kan, Ismail sama ibunya ya, Hajar situ. Kemudian ada datang suku Zurhum minta di situ, akhirnya bangunlah perkotaan. Itu 500 tahun tuh Pak. Kemudian datang suku Khuza'ah, meranginnya, kalah lah suku Zurhum. Makanya daripada kalah diuruk aja itu gitu. Itu sejarahnya. Ya. Ketika mereka akan keluar meninggalkan Mekah, benda-benda tersebut berupa pedang-pedang, tameng-tameng, besi, baju besi, dan 2 pangkal pelana yang terbuat dari emas. Kemudian dia menempa pedang-pedang tersebut untuk membuat pintu Ka'bah. Sedangkan 2 pangkalan pelana tersebut dia tempa menjadi lempengan-lempengan emas dan ditempelkan di pintu tersebut. Dia juga memberi minum jemaah haji dengan air Zam-Zam. Ketika sumur Zam-Zam mulai kelihatan, orang-orang Quraisy mempermasalahkannya. Ini belum tahu udah nemu nih, orang Quraisy ribut. Yo, itu punya kita sama-sama, kata. Sahabat bilang, bagaimana kamu milik aku yang nemu, aku yang mimpi, aku yang gali, kok kamu mau ikut-ikutan memilikin gitu kan gitu. Gak mau dia. Mereka berkata kepadanya, izinkan kami bergabung. Dia menjawab, aku tidak akan melakukannya sebab ini merupakan sesuatu yang khusus diberikan kepadaku. Mereka tidak tinggal diam begitu saja, tetapi menggelar permasalahannya ke sidang pengadilan yang dipimpin oleh seorang dukun wanita dari Bani Sa'ad di pinggiran negeri Syam. Ya kan, karena bertengkar, ayolah kita ke ini pemuka lah gitu. Dukun gitu kan. Gitu. Kemudian nggak ketemu dukun itu.
Akhirnya mau pulang jauh, mau ke sana nggak, nyusul dukun yang itu nggak bisa. Habislah bekal makan mereka. Orang Quraisy nyerah, udah kita bakalan mati nih gitu. Udah kita gali kuburannya masing-masing. Kata Abdul Muthalib, oh nggak bisa begitu. Kita harus jangan menyerah. Tiba-tiba di bawah kakinya ontanya dia timbul air. Yang mukjizat Allah kan, timbul air. Akhirnya diakuin sama orang Quraisy itu, udah berarti itu sumur Zam-Zam itu milikmu lah katanya kan gitu. Karena kalau udah menemukan sumur ini juga katanya gitu kan. Akhirnya itulah jadinya. Ini nggak jadi ke dukun ini dia. Gitu. Karena ada air akhirnya nggak jadi mati kan, mereka suruh gali kubur nggak tepat gini, nggak kayak gini nih bikin aturan kayak gitu. Tiba-tiba di bawah ini untanya dia ada air ya. Namun dalam perjalanan mereka ke sana bekal air habis. Nah ini dia. Lalu Allah menurunkan hujan untuk Abdul Muthalib sementara tidak setetes pun tercurah untuk mereka. Mereka akhirnya mengetahui bahwa urusan Zam-Zam telah dikhususkan untuk Abdul Muthalib. Nyerah dia kan? Nah, begitu ada air di situ. Di sini dijelaskan turun hujan. Nah, kalau dalam riwayat yang lain dijelaskan bahwa di kakinya unta itu timbul air. Orang kan aneh. Berarti ajaib nih kan gitu. Gitu. Sehingga mereka memutuskan untuk pulang. Saat itulah Abdul Muthalib bernazar bahwa jika Allah mengaruniakan kepadanya 10 orang anak dan mereka sudah menginjak usia balik, dia akan menyembelih salah seorang dari mereka di sisi Ka'bah. Jadi Abdul Muthalib ya kan punya anak. Kalau dia janji punya anak 10. Nah, ternyata punya anak 10. Yang terakhir itu bapaknya Nabi itu. Oh, ini kan pamannya Nabi nih ya. Bapaknya Nabi itu nanti namanya Abdullah. Gitu. Ringkas momentum kedua ketika Abraha. Nah, ini tadi udah ya sumur Zam-Zam ya. Riwayat sumur Zam-Zam itu. Sekarang ringkas momentum kedua ketika Abraha As-Sabbah Al-Habasi, wakil umum dari Najasyi atas negeri Yaman, melihat orang-orang Arab melakukan haji ke Ka'bah. Dia membangun gereja yang amat megah di kota San'a. Ini ngiri ini dia. Orang kok rame Mekah di sana, dia bikin Mekah juga di sana gitu loh, dia udah bahasa itu. Tujuannya untuk mengalahin Ka'bah, untuk hancur. Makanya dia mau hancurkan Ka'bah kan, nggak bisa. Tujuannya agar orang-orang Arab mengalihkan haji mereka ke sana. Niat buruk ini didengar oleh seorang yang berasal dari Bani Kinana. Secara diam-diam mengendap-endap pada malam hari dan menerobos masuk ke gereja tersebut, lalu menelusuri kiblat mereka tersebut dengan kotoran. Tatkala mengetahui pelecehan ini, meledaklah amarah Abraha dan serta-merta dia mengarahkan pasukan besar yang berkekuatan sebanyak 60.000 personil menuju Ka'bah untuk meluluhlantahkannya. Dia juga memilih gajah paling besar sebagai tunggangannya. Dalam pasukan tersebut terdapat 9 atau 30 atau 13 ekor gajah yang lainnya. Dia meneruskan perjalanannya hingga sampai di suatu tempat bernama Al-Mughammah. Nah, udah ya. Ada wajib banyak ini. Ya. Ya, sekali lagi ya. Jadi momentum yang pertama itu adalah air Zam-Zam, sejarahnya, kemudian pasukan gajah menyerang. Ya kan, untuk menghancurkan Ka'bah nggak bisa itu kan. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini kita makin paham ya, bermanfaat untuk diri kita, untuk bekal akhirat kita kelak. Apa yang benar itu datang dari Allah, apa yang salah datang dari diri saya karena kebodohan saya, karena minimnya ilmu saya mohon ampun kepada Allah dan mohon maaf pada antum. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.